Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Mak Gendis, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Iring-iringan mobil pengantar jenazah dan raungan mobil ambulan perlahan menjauh dan menghilang dari pandangan. Suasana berganti senyap, menyisakan duka yang mendalam. "Eyang, maafin Imah karena tidak memenuhi permintaan terakhirmu," bisiku sambil memejamkan mata. Aku mempunyai alasan tersendiri mengapa tidak mengizinkan Eyang untuk melihat Gendis di saat sisa terakhir hidupnya. Aku takut Gendis yang sepertinya paham akan segera berpisah dengan eyangnya sangat rewel. Tangisannya serta amukannya benar-benar sulit untuk dihentikan. Apa yang akan terjadi jika putriku melihat eyangnya dalam kondisi sakaratul maut? Aku tidak ingin anakku semakin bertambah sedih. Hatiku tidak tega. Ada satu lagi yang sangat aku takutkan. Gendis merupakan cucu kesayangan eyang dan aku tidak ingin kalau eyang menurunkan ilmunya ke putriku. Semenjak eyang sakit, aku perhatikan beberapa kali eyang terlihat berusaha mengusap punggung Gendis sambil mulutnya merapalkan sesuatu. Dan itu membuat Gendis merasa tidak nyaman. Putriku langsung memberontak. Ia marah dan menolak dipegang oleh eyang. Mungkin terdengarnya egois, tapi aku harus melindungi putriku dari berbagai macam kemungkinan. Kasihan anakku yang sedari lahir selalu diteror setiap saat oleh makhluk astral. Aku tidak ingin beban hidupnya semakin bertambah jika eyang mewarisi seluruh ilmunya ke Gendis. Mendung hitam berarak di langit yang luas. Samar-samar kulihat bayangan eyang tersenyum ke arahku dan Gendis. Beliau seperti mengucapkan salam perpisahan. Aku pun membalas senyumannya disertai buliran air mata yang semakin deras membasahi pipi. Semakin lama bayangan eyang menghilang bagaikan asap yang tertiup angin kencang. Malam itu aku sedang asik membaca Kaskus di kamar dan Dwi seperti biasa tampak asik dengan ponselnya. "Mama, Mama," terdengar kata meluncur deras dari bibir Gendis yang sedang asik bermain di pojokan kamar. Serentak aku dan Dwi mengalihkan pandangan dari ponsel yang kami genggam. Kami terdiam dan saling berpandangan. Mataku berbinar dan bibirku tersenyum bahagia saat mendengar kata yang terucap dari bibirnya. Dwi tampak terperangah mendengar ucapan Gendis. "Wah, Gendis ngomongnya sudah lancar," pekiknya dengan wajah sumringah. "Alhamdulillah anak mama sudah bisa bilang mama," seruku sambil menciumi pipinya yang bulat. "Dis, coba bilang uwi-uwi." Dwi mulai mengajari Gendis berbicara. Namun putriku malah membuang muka dan mulai mencium pipiku sambil terus memanggil namaku. "Mama, Mama," celotehnya sambil tersenyum manis. Dwi langsung cemberut karena merasa dicuekin oleh adiknya. Aku hanya tertawa lucu menyaksikan kelakuan dua orang yang sangat aku sayangi. "Bapak, Ibu, cucunya sudah bisa ngomong nih," pekik Dwi kegirangan sambil berlari menuju ke kamar orang tuanya. Malam itu kami menghabiskan waktu bersenda gurau di ruang tamu. Keluargaku tampak antusias dengan Gendis yang mulai lancar berbicara. Mereka terlihat sibuk mengajari Gendis berbagai macam kosakata. Malam itu Gendisku benar-benar menjadi pusat perhatian. Pagi yang cerah, angin membelai rambut indah putriku. Aku berdiri tertegun menatap ke arah rumah eyang yang halaman rumahnya tampak dipenuhi sampah dedaunan yang berguguran di tanah. Setiap hari aku dan tante selalu bergantian menyapu dedaunan di pekarangan rumah yang sekarang tampak tidak ada satupun aktivitas di dalamnya.
Aku selalu ingin rumah Eyang terlihat bersih dan rapi. Kuamati teras yang berdebu. Bayangan wajah, suara, dan tawa Eyang melintas cepat di pikiranku. Eyang, Imah dan Gendis kangen Eyang. Ah, putriku, bagaimana aku bisa dengan mudahnya melupakan perkataan mereka? Aku baru teringat ucapan makhluk astral yang pernah memasuki tubuh Mbak Risma. Bukankah ia berjanji tidak akan mengganggu putriku selama Eyang masih hidup? Namun bagaimana setelah Eyang tiada? Apa yang akan menimpa putriku? Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat. Aku takut jika sepeninggal Eyang, mereka akan kembali meneror putriku lagi. Aku takut jika terjadi sesuatu pada anakku satu-satunya. Diriku mulai diliputi rasa cemas dan gelisah. Aku menarik nafas dalam-dalam agar tubuhku lebih tenang. Aku tidak boleh panik. Aku tidak boleh membiarkan ketakutan menguasai pikiranku. Bismillah wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Semakin hari ku perhatikan indera mata ketiga Gendis semakin aktif. Putriku semakin sering tertawa dan berbicara sendiri di ruangan kosong. Seolah-olah banyak orang yang sedang mengajaknya berbicara. Ketika balita lain dalam kegelapan akan menjerit ketakutan, lain halnya dengan Gendis. Dalam gelap, putriku malah asik bertepuk tangan dan tertawa kegirangan. Minim cahaya tidak mempengaruhi indera ketiganya. Akan tetapi, malah membuat putriku semakin jelas melihat mereka. Terkadang jika aku sedang mengajak putriku berjalan keliling komplek di sore hari, Gendis tampak asik memandang ke arah langit luas. Retina coklat mudanya seperti mengamati aktivitas yang terjadi di angkasa, diiringi senyuman dan lambaian tangannya. Terkadang aku mengikuti arah pandangan Gendis, tapi tidak ada satupun yang bisa aku lihat. Iris mataku hanya mampu melihat hamparan langit biru yang menghampar begitu luasnya. Mataku tidak dapat menembus dimensi mereka. Mbak, suara Dwi menyadarkan aku dari lamunanku tentang perilaku Gendis yang bagiku semakin hari terlihat semakin aneh. Apa? Sahutku dengan kesal karena Dwi sudah membuatku terkejut. Besok kita berenang yuk, Gendis kan belum pernah Mbak ajak renang. Celoteh Dwi sambil terus menatap ke arah ponselnya. Benar juga kata Dwi, semenjak Gendis lahir, putriku belum pernah diajak berenang sama sekali. Oke deh, emangnya mau berenang di mana? Di daerah Bekasi saja yuk Mbak, mumpung Bapak besok libur, jadi kita bisa minta diantar sama Bapak. Mata Dwi terlihat bersinar. Sepupuku ini selain hobi ke mall, dia juga sangat menyukai olahraga renang. Ya sudah, besok mau berangkat jam berapa? Pagi saja Mbak, biar tidak terlalu panas. Aku gak sabar main air sama Gendis, ujar Dwi sambil memamerkan deretan giginya yang terlihat putih dan rapi. Keesokan paginya setelah selesai mengisi perut kami dengan nasi goreng buatan ibunya Dwi, kami bersiap-siap menuju kolam renang di daerah Bekasi. Sepanjang perjalanan, Gendis asik mengoceh sendiri dan sesekali ia melambaikan tangan ke arah pepohonan atau bangunan yang kami lewati. Dwi menoleh ke arahku. Anakmu beneran aneh Mbak, ngapain coba? Dari tadi dia asik melambaikan tangan ke pohon sama bangunan tua. Emangnya dia Miss Universe ya Pak? Kucubit pelan pipi Dwi. Jangan begitu. Kita kan gak tahu apa yang sedang Gendis lihat. Di mata kita, pohon dan bangunan tua itu tampak kosong, tapi di mata Gendis. Aku balik bertanya ke Dwi yang masih terus mengamati kelakuan putriku. Ternyata kolam renang yang Dwi maksud letaknya lumayan jauh dari rumah. Putriku mulai didera rasa bosan. Gendis mulai berontak dari pangkuanku. Ia minta turun. Putriku mulai merengek manja. Wih, kamu nemu kolam renang di mana sih? Kok jauh banget sih? Mbak perhatikan dari tadi kita nggak sampai-sampai. Tanyaku dengan kesal. Sabar Mbak, sebentar lagi juga sampai. Enak tahu Mbak tempatnya. Di sana ada saung dan taman bermain untuk anak-anak. Aku yakin Gendis pasti suka sama kolam renang pilihan aku, serunya penuh percaya diri. Tidak berapa lama kemudian, kendaraan yang dikemudikan oleh Om memasuki halaman parkir kolam renang yang bagiku tidak terlalu luas. Saat kulihat bangunan kolam renang yang catnya tampak usang, perasaanku mulai diliputi rasa cemas. Wih, kamu yakin kita akan berenang di sini?
Tanyaku sambil terus mengamati bangunan yang berdiri tepat di hadapan mataku. Pintu masuk ke kolam renang ditopang oleh dua pilar yang sangat kokoh dengan ukiran naga mengelilingi penyangganya. Aku bergidik ngeri melihatnya. Bagiku, tempat ini cocok dipakai sebagai tempat uji nyali. Iya mbak, ini kolam renang yang aku maksud. Gendis pasti suka karena banyak mainan di dalamnya. Suasananya juga adem, ujarnya sambil menurunkan perlengkapan renang. Kita pindah saja yuk, jangan berenang di sini. Gak apa-apa cari tempat yang lebih mahal, asalkan jangan di sini. Pintaku sambil terus mengamati bangunan kolam renang yang auranya membuatku semakin tidak nyaman. Ah, mbak penakut nih. Kemarin pas di villa, mbak berani banget. Lah, di sini kok tiba-tiba malah jadi penakut? Aku tersenyum kecut. Gak tahu kenapa, tapi mbak merasakan tempat ini hawanya sangat berbeda. Lihat nih, tengkuk mbak saja dari tadi merinding terus. Seruku sambil memegang tengkuk yang tiba-tiba diselimuti hawa dingin. Udah ah, jangan suka ngomong macam-macam. Mbak kan baru lihat luarnya doang, belum masuk ke dalamnya. Aku sama teman-teman sekolahku sering kok berenang di sini dan aman-aman aja tuh. Mbak serius Dwi, ini kolam renang. Kayaknya spoky banget di mata mbak. Lihat Gendis deh mbak, dia aja nggak jerit-jerit. Aku perhatikan anak mbak dari tadi anteng. Berarti tempat ini aman mbak, nggak kayak di villa. Imah, Dwi, bapak sama ibu mau cuci mobil dulu. Kalau kalian sudah selesai berenang, langsung telepon bapak atau ibu, biar nanti segera bapak jemput. Pesan ayah Dwi sambil menyerahkan beberapa lembar uang berwarna merah ke tangan putri tunggalnya. Mata Dwi berkilat melihat jumlah nominal uang yang diberikan ayahnya untuk bekal dia jajan di kolam renang. Oke pak, nanti Dwi kabarin kalau sudah selesai berenang. Ayo mbak, kita masuk. Mumpung belum terlalu ramai, biar Gendis bisa cobain semua wahananya. Tapi Wi, belum juga aku menyelesaikan ucapanku, Dwi langsung menarik tanganku. Dia ingin aku segera membelikan tiket masuk untuk kami bertiga. Dengan tidak bersemangat, akhirnya aku turuti permintaan sepupuku yang sangat manja. Setelah membayar 2 tiket masuk yang harganya bagiku tergolong sangat murah, kami segera memasuki bangunan kolam renang. Bulu tanganku meremang saat memasuki pintu masuk. Di lobi kolam renang, terdapat beberapa macam patung singa dan naga. Yang menarik perhatianku, di sudut ruangan terdapat sebuah gamelan yang dihiasi rangkaian bunga melati dan kantil. Penerangan yang remang-remang semakin menambah kental aura mistis di sekitarnya. Mbak, itu tamannya, tunjuk Dwi ke arah dalam bangunan. Taman yang tidak begitu luas dengan berbagai macam mainan anak tersedia di sana. Di samping taman terdapat panggung yang luas beserta seperangkat alat musik tertata dengan rapi di dalamnya. Ternyata luas juga ya di dalamnya, padahal dari luar terlihat kecil. Mataku berkeliling memandang setiap sudut bangunan yang terletak di kolam renang. Nanti kalau aku ulang tahun yang ke-17, aku mau minta bapak untuk menyewa tempat ini. Aku mau rayain ulang tahunku di sini sama teman-temanku, biar kita bisa party dan berenang sepuasnya. Tuturnya sambil menaikkan kedua alisnya. Yakin kamu mau ngerayain pesta di sini? Iyalah, lihat saja, semuanya lengkap, tempatnya juga strategis. Emang tempat ini juga disewakan untuk acara ulang tahun? Iya dong mbak, tempat ini bisa disewa untuk acara nikahan, ulang tahun, arisan, pokoknya bebas deh. Apa nanti kalau mbak menikah lagi juga mau nyewa di sini? Dengan jahil matanya mengerling ke arahku. Sembarangan kamu, kalau bicara itu yang benar. Ucapan itu sebagian dari doa. Geramku sambil menonyor kepalanya yang mengenakan hijab abu-abu. Ya siapa tahu mbak ada rencana nikah lagi kan? Soalnya statusmu aja nggak jelas mbak. Jawabnya sambil tertawa terpinggal-pinggal. Ngaco kamu. Ketusku kesal karena mendengar ucapannya yang asal ngomong tanpa berpikir panjang lagi. Mbak, kita taruh dompet di loker saja. Kalau tas, pakaian, langsung kita bawa ke gazebo. Ajak Dwi sambil memberitahu arah loker yang letaknya tidak jauh dari kamar mandi. Setelah berganti pakaian, kami berjalan ke arah gazebo yang sudah Dwi pesan. Pintar juga kamu milih gazebonya, nggak panas, pujiku pada sepupuku.
Hidung Dwi tampak kembang kempis mendengar pujianku. Dia menoel hidungnya sendiri. Siapa dulu dong, Dwi gitu loh, ujarnya sambil tertawa cekikikan. Mata Gendis mengamati area kolam renang. Wajahnya terlihat sangat antusias melihat perosotan dan air mancur yang menghias kolam renang anak. Mama, itu. Tunjuknya ke arah kolam renang yang tampak masih sepi. Hanya ada beberapa anak kecil sedang bermain air di dalamnya. Wih, Mbak, nemenin Dis berenang di kolam anak dulu ya. Oke Mbak, aku ke kolam dewasa. Ben Dis ndut, seru Dwi sambil mencium pipi putriku. Biur. Suara anak kecil bermain cipratan air di kolam renang yang dangkal. Gendis juga tampak bersemangat mengikuti teman-temannya bermain air. Senyumnya mengembang, memamerkan lesung pipit di pipi kanannya. Mama, bebek, serunya kegirangan ketika melihat seorang anak kecil memakai pelampung bergambar bebek. Iya, itu pelampung gambar bebek. Gendis suka ya? Gendis mau pelampung seperti itu. Anakku tersenyum sambil mengerjapkan bulu matanya yang lentik. Nanti mama belikan ya Dis, sautku sambil terus menemaninya berjalan di dalam kolam. Mah, ingin, tuturnya dengan bibir bergetar. Beberapa kali putriku bersin-bersin, hidungnya memerah. Dia tidak kuat dengan suhu air kolam yang dingin. Dis, minum teh manis hangat dulu yuk, baru nanti berenang lagi, ujarku sambil merengkuh tubuhnya dari dalam air dan menuntunnya ke arah gazebo. Aku segera memesan secangkir white coffee dan segelas teh manis hangat ke waitress yang terlihat mondar-mandir menghampiri pengunjung yang sedang santai di gazebo-nya masing-masing. Aku melambaikan tanganku ke arah Dwi yang masih asik berenang. Dwi melihat ke arahku dan segera berenang menghampiriku. Kok renangnya udahan Mbak? Kan baru sebentar. Adikmu tadi bersin-bersin, Mbak takut alerginya kambuh. Makanya Mbak langsung pesan teh manis hangat untuk Gendis. Kamu mau pesan apa? Tanyaku ke Dwi yang matanya sedang menatap ke arah serombongan anak muda yang baru memasuki area kolam renang. Enggak Mbak, aku pesannya nanti saja, aku lanjut berenang lagi ya. Dengan lincah Dwi langsung loncat ke kolam renang dan memamerkan keahliannya berenang gaya kupu-kupu. Aku menyesap kopi di hadapanku. Terasa begitu nikmat di indera perasaku. Gendis dengan lahap memakan biskuit yang kubawa. Sesekali kuelap remahan biskuit di mulutnya. Mama, num, tunjuknya ke secangkir gelas berisi teh manis hangat. Oh, Endis mau minum teh manis. Senyumku sambil mendekatkan gelas teh ke bibir mungilnya. Enak mah, Endis suka. Lidahnya tampak asik menjilati bibirnya yang terasa manis. Anak mama pinter, suka minum teh manis hangat. Mah, enang, tunjuknya ke arah kolam. Endis mau berenang lagi, ayo sayang. Dengan sigap aku menuntun Endis menuju kolam renang anak. Gendis terpekik kegirangan ketika aku mengajaknya menaiki perosotan. Tubuh kami meluncur cepat ke arah kolam. Terdengar suara ketika tubuhku meluncur bebas ke dalam air. Gendis terpekik kegirangan. Aki mah, teriaknya sambil tertawa girang. Akhirnya kami pun meluncur sekali lagi. Setelah puas bermain di kolam anak, telunjuk Gendis mulai mengarah ke kolam dewasa. Aku segera menggendong putriku ke kolam orang dewasa dengan kedalaman 1,5 meter. Dwi langsung menghampiriku dan menyipratkan air kolam renang ke wajahku dan Gendis. Gendis semakin bersemangat, jiwanya tertantang melihat kelakuan Dwi. Jemarinya mulai menyipratkan air ke wajah Dwi, diiringi gelak tawa dari mulutnya. Mbak, kita berenang ke situ yuk, tunjuk Dwi ke seberang kolam. Akhirnya kami berenang menuju ke arah yang ditunjuk Dwi. Kuying, celoteh Gendis sambil salah satu jarinya menunjuk ke arah pohon rambutan. Aku segera menghentikan renangku. Gendis tadi bilang apa? Tanyaku dengan hati-hati. Itu kuying, celotehnya lagi sambil bertepuk kegirangan. Bayi guling. Gendis lihat bayi guling di mana? Tanyaku berusaha memastikan kebenaran pendengaranku. Tuh, Uying, anyak Uying, serunya kegirangan sambil menunjuk ke arah pohon rambutan dan pohon di sebelahnya. Kuying, telunjuknya menunjuk ke arah pepohonan di belakang gazebo. Gak beres ini pikirku. Tadi putriku hanya bilang satu guling, sekarang ada bayi guling. Perasaanku mulai diselimuti rasa cemas.
Dan tepat dugaanku, Gendis mulai tertawa kegirangan sambil menunjuk ke beberapa pohon sambil berteriak, "Kuying, kuying dis." Wajah putriku tidak menyiratkan rasa takut. Ia malah tampak bahagia dengan senyum yang terus mengembang di pipinya. Wi, teriakku panik. Dwi segera berenang menghampiriku. "Apaan sih mbak? Santai aja, napa sih mukanya? Jangan tegang gitu, napa mbak? Mukamu kayak orang lagi mikirin utang saja." Selorohnya mencoba mencairkan suasana. "Sini deh, mbak bisikin." Aku menarik tangan Dwi untuk lebih mendekat ke arahku. Aku segera menceritakan apa yang Gendis ucapkan dan memberikan kode lirikan mata ke arah pohon yang putriku maksud. "Ah, Gendis ada-ada aja nih, bikin takut aja sih," bentak Dwi ke putriku. Dengan ragu ujung mata Dwi mulai melihat ke arah yang aku tunjuk. "Astagfirullahaladzim," ucap Dwi dengan suara tercekat sambil memalingkan wajahnya dan menutup kedua matanya. "Wi, kamu kenapa?" Aku keheranan dengan perubahan sikapnya. "Itu apa mbak?" Tangannya menunjuk ke arah pohon rambutan yang letaknya lumayan jauh dari tempat kami berada. "Itu apaan? Kalau ngomong yang jelas, napa?" Emosiku mulai tersulut mendengar ucapan Dwi yang tidak jelas. Itu di sana. Emang mbak nggak lihat?" ujarnya sambil terus memejamkan matanya. Aku menggeleng pelan tanda kebingungan. "Coba mbak perhatikan baik-baik ke arah pohon yang Gendis tunjuk." Sekali lagi aku menoleh ke arah pohon rambutan. Kuamati perlahan, tapi tidak ada satupun yang terlihat janggal. "Nggak ada apa-apa, Wi. Emang kamu lihat apa sih?" cecarku penasaran. "Ada bayangan putih mbak, lagi duduk di pohon rambutan. Bentuknya seperti permen sugus," bisik Dwi di telingaku. Aku mengernyit heran, apa itu guling yang dilihat putriku? Kenapa hanya Dwi dan Gendis yang bisa melihat guling, sedangkan aku tidak melihat apa-apa? "Wi, kamu salah lihat kali. Coba deh perhatikan baik-baik. Mbak nggak melihat apa-apa di sana." "Ogah, jelas-jelas aku lihat bentuk pocong di atas pohon," sungutnya tanpa membuka matanya sama sekali. "Mama," tunjuk Gendis ke arah taman yang letaknya tidak jauh dari kolam renang dewasa. "Apa sayang?" Aku menatap ke arah taman yang tampak suram, sepi, tidak ada satupun orang yang sedang bermain di sana. Kuying, ujarnya sambil menunjuk ke beberapa titik. "Oh ye, kuying," jeritnya kegirangan. Ucu, celotehnya sambil tersenyum ke arah taman. Dwi mengintip perlahan dari balik bahuku. Tampaknya ia juga penasaran dengan ucapan Gendis. "Mbak," jeritnya tertahan sambil membenamkan kembali wajahnya di bahuku. Jeritan Dwi mengundang beberapa mata pengunjung yang sedang asik berenang menatap sinis ke arah kami. Tampaknya mereka merasa terganggu dengan teriakan Dwi. "Wi, jangan menjerit, malu dilihat sama pengunjung," hardiku beram. Badan Dwi tampak bergetar diiringi isak tangis tertahan. "Mbak, mereka ada banyak. Mereka sekarang berkumpul di taman," racaunya dengan suara lirih menahan rasa takut. "Siapa yang lagi ngumpul, Wi?" Aku benar-benar pusing melihat mulut Dwi yang terus meracau tidak jelas. Di satu sisi putriku tampaknya tidak terganggu dengan kehadiran mereka. Raut wajah Gendis tampak bahagia. Anakku selalu tersenyum seperti sedang menyapa teman lamanya. Sedangkan sepupuku malah tampak ketakutan setengah mati. Apa iya pocong bisa menunjukkan eksistensinya di pagi hari? Karena yang aku tahu, makhluk astral sejenis pocong hanya muncul saat malam hari tiba. Belum habis rasa heranku, Dwi mulai bergumam. "Mbak, itu pocongnya," tunjuk Dwi ke arah taman. "Mana?" tanyaku sambil melihat ke arah yang ditunjuk Dwi. "Ah!" teriaknya sambil mengintip dari bola matanya yang bulat. Wi, sadar, kita itu lagi di kolam renang. Jangan teriak-teriak begitu." "Emangnya mbak nggak lihat ya?" tanyanya dengan bibir bergetar dan memucat. "Lihat apa lagi, Wi? Banyak banget bayangan putih di taman. Mereka sedang menatap kemari. Wajah mereka hitam semuanya. Serem banget mbak. Aku takut. Aku mau pulang," jeritnya histeris. "Wi, tolong tenang dulu. Jangan histeris begitu." Tapi aku takut mbak. Aku takut banget." "Iya mbak tahu kamu takut. Tapi tolong kontrol diri kamu. Malu dilihat sama orang. Nanti mereka pikir kamu gila lagi.
karena dari tadi menjerit-jerit terus. Aku gak peduli sama mereka, sautnya dengan nada tinggi. Wi, tolong atur dulu nafasmu biar gak ketakutan seperti ini. Percaya deh, mereka tidak bisa nyakitin kita. Kita lagi di tempat terbuka dan banyak orang yang akan menolong. Nolong gimana mbak? Mereka aja gak melihat apa yang aku dan Gendis lihat, sautnya dengan sewot. Mama, Uying ebang, wih, ucap putriku sambil bertepuk tangan seraya matanya menatap ke atas kepalanya. Sepertinya guling yang sedang putriku lihat sedang melakukan akrobatik di udara. Mbak, cepetan deh kita pergi dari sini sebelum yang Gendis lihat malah nyamperin kita. Hatiku bertanya-tanya, tampaknya makhluk astral di tempat ini sedang menunjukkan eksistensinya pada putriku dan Dwi. Tapi kenapa harus Dwi? Bukannya aku. Mbak, udahan aja yuk renangnya, aku takut. Wajah Dwi yang putih semakin terlihat pucat pasi. Sepupuku sepertinya sedang tidak bercanda. Dia benar-benar tengah diteror oleh rasa takut. Tapi kenapa Gendis tidak takut ya Wi? Wujud pocong kan serem banget. Anakmu itu kan aneh mbak. Aku melirik sinis ke arah Dwi yang masih membenamkan wajahnya di bahuku. Aku tidak suka kalau putriku dibilang aneh. Tolong dijaga ucapanmu, bentakku gusar. Nggak tahu mbak, mungkin saja di mata anakmu pocong itu lucu seperti bentuk gulingnya, makanya Gendis tidak takut. Kan setiap hari dia selalu tidur sama gulingnya. Mbak, ayo udahan renangnya, aku mau pulang, pintanya tanpa merasa bersalah karena sudah membuatku tersinggung. Aku terdiam. Aku masih kesal dengan ucapan Dwi. Mah, Uying Aki, ucap Gendis sambil melambaikan tangan ke arah taman. Gulingnya sudah pergi anak. Mereka pergi kemana? Gendis terdiam. Sepertinya dia belum paham akan pertanyaanku. Wi, sudah aman. Gendis bilang gulingnya sudah pergi. Ayo buka mata kamu, pintaku sambil membelai bahunya. Gendis bohong gak mbak? Ya mana mbak tahu, kan mbak gak bisa lihat mereka. Dengan takut-takut perlahan Dwi mulai membuka kedua matanya. Dia mengintip ke arah taman. Alhamdulillah mereka sudah gak ada. Tolong lepaskan dulu pelukanmu. Mbak gak bisa jalan kalau kamu ngelendotin tangan mbak. Berat tahu. Dengan terpaksa Dwi melepaskan tangannya dari tubuhku. Dia menggenggam erat tanganku. Dengan bergegas kami segera naik ke atas kolam. Badan Dwi terlihat gemetar. Entah karena terlalu lama berenang atau karena ketakutan. Dengan cepat kami menuju gazebo untuk mengambil perlengkapan kami dan segera menuju kamar mandi untuk membilas tubuh yang bau air kaporit. Ruang bilas tampak sunyi, hanya ada kami bertiga. Mbak, bilasnya bareng ya, aku gak mau sendirian, pinta Dwi manja. Ya sudah, buruan mumpung sepi. Baru saja aku menyalakan shower, terdengar shower di kamar bilas sebelah kanan juga berbunyi. Mbak, itu siapa di kamar mandi sebelah? Tanya Dwi setengah berbisik. Ya pengunjung yang habis berenang lah, emangnya siapa lagi? Mbak gak merasa aneh? Kita dari tadi cuma bertiga dan tidak kedengeran sama sekali suara orang masuk di ruang sebelah. Mama, kakak. Putriku berulang-ulang menyebut nama kakak. Kakak siapa, Dis? Tanyaku sambil menatap matanya yang polos. Kakak. Tangan putriku mulai menggedor-gedor pintu PVC yang menjadi pembatas kamar bilas. Dis, bisa diem gak? Dwi melotot ke arah putriku. Tampaknya dia takut dengan kelakuan Gendis yang menyebut nama kakak. Lampu bohlam kamar mandi tiba-tiba meredup dan kedap-kedip. Suasana tampak mencekam. Dwi langsung memelukku, tubuhnya bergetar. Mbak, kenapa lagi nih? Istighfar Wi, jangan negatif thinking dulu. Bisa saja lampunya mau putus. Terangku berusaha menenangkan sepupuku yang gampang panik. Cepak. Suara cipakan air terdengar seperti orang yang sedang melangkahkan kakinya di telingaku. Seperti seseorang yang sedang bersenang-senang di bawah rintik hujan. Pikiranku berkutat dengan suara cipakan air yang semakin jelas terdengar. Mungkin hanya air shower yang mengucur terlalu deras, hiburku dalam hati. Suara senandung dari bilik sebelah membangunkan bulu tengkukku. Mbak,
Dia sekarang lagi bernyanyi, rengek Dwi dengan wajah memelas. Suaranya kok terdengar serem ya Mbak? Aku mengedipkan mata tanda menyetujui ucapan Dwi. Suara shower berhenti diiringi cipakan kaki melangkah menjauh. Kakak, Peki Gendis kegirangan sambil tangannya melambai ke arah pintu kamar bilas. Mbak dengarkan suaranya sudah menghilang, tapi tidak kedengaran suara orang sedang membuka pintu. Aku mengintip lewat celah yang berada di bawah kamar bilas. Lantainya terlihat kering, tidak ada genangan air yang membasahi lantainya. Sama sekali kamar bilas di sebelahku tampak belum disentuh oleh pengunjung. Mataku menyipit memikirkan kejadian ini. Mengapa kami tadi mendengar suara kucuran air yang dinyalakan, serta suara kecipak kaki sedang bermain air? Logikaku mencoba menjawab semua pertanyaan yang muncul di pikiranku. Namun hasilnya nihil. Lampu kamar mandi kembali terang. Mbak, cepetan yuk bilasnya, perasaanku gak enak nih. Dengan tergesa-gesa Dwi segera mengganti baju salin. Aku yang masih keheranan segera cepat-cepat membilas anakku dan diriku. Bodoh amat kalau tidak bersih, yang penting badan kami tidak bau kaporit. Aku membuka pintu kamar mandi. Kreat. Terdengar derit kencang dari engsel pintu yang kering. Mataku melihat ke arah ruang bilas di sebelahku yang pintunya tampak terbuka lebar. Aku bergidik ngeri. Mbak, ayo cepet, ngapain malah ngeliatin itu kamar mandi? Dengus Dwi kesal. Mbak penasaran saja Wi, siapa yang barusan dari kamar sebelah? Udah jangan penasaran, pasti itu teman-temannya Gendis. Mereka akan jahil banget. Tadi Mbak dengar sendiri kan kalau Gendis memanggil nama kakak. Dwi menarik tanganku dengan kasar. Baru saja kami hendak melangkah keluar kamar mandi, penerangan dalam kamar mandi kembali kedap-kedip, disertai semerbak aroma wangi melati memenuhi indera penciuman kami. Wajah Dwi tampak pias, pupil matanya membesar. Segera ku tarik tangan Dwi untuk segera keluar dari ruang pembilasan. Tampaknya makhluk astral di kolam renang masih ingin bermain-main dengan putriku dan Dwi. Brak! Tiba-tiba pintu masuk kamar mandi terbanting keras. Aku dan Dwi tersentak, begitupun putriku yang langsung mendekap erat tubuhku. Wajah kami tampak tegang, menunggu apa yang akan menghantui kami lagi. Tampak bayangan memasuki ruangan. Dua orang remaja putri tampak tertawa-tawa melintas di hadapan kami yang masih terpaku. Woi, kalau buka pintu jangan kenceng-kenceng, adik gue kaget nih. Dwi membentak kedua remaja tersebut. Maaf Mbak, tapi tadi kami buka pintunya pelan kok, tiba-tiba seperti kebanting sendiri. Wajah mereka menunjukkan perasaan bersalah yang tulus. Alasan, dengus Dwi sambil memandang sinis ke arah mereka. Sudah Wi, sudah, mereka kan sudah minta maaf, lagian mereka juga tidak sengaja, sahutku sambil tersenyum ke arah mereka dan mengapit lengan Dwi untuk segera meninggalkan kamar mandi. Gila, aku kira tadi yang banting pintunya setan. Gak taunya. Mulai terlihat senyum mengembang di bibir sepupuku. Aku pun menertawakan kebodohan dan ketakutan yang tadi sempat menguasai diriku. Sama Wi, tadi Mbak juga panik banget. Kamu mau makan atau minum dulu gak? Enggak, terima kasih. Gendis sudah mengacaukan suasana hatiku. Kemarin di villa, sekarang di kolam renang. Besok-besok di mana lagi? Ketusnya sambil jalan tergesa-gesa menuju ke arah parkiran. Aku menengok Dwi dari belakang. Aku maklum kalau dia marah kepada Gendis. Karena kemanapun putriku pergi, makhluk astral selalu menunjukkan wujudnya. Entah mereka sekedar menyapa atau ingin mengganggu putriku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.